Halo Bapak Ibu penggiat PJJ, salam super. Bertemu lagi dengan saya Sylvia Damayanti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tutorial penambahan badge atau lencana penghargaan, salah satu jenis gamification di LMS Oase. Bapak Ibu, memberikan penghargaan kepada siswa atas prestasi yang dicapainya pada sebuah course atau activity dapat memberikan motivasi tersendiri bagi mereka di lingkungan pembelajaran virtual. Di dalam Moodle, selain berupa nilai, penghargaan dapat juga diberikan dengan sebuah lencana atau badge yang menandai bahwa siswa telah berhasil mencapai progres terhadap course atau activity berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tersedia dua pilihan kategori badge pada Moodle, yaitu Site Badge yang diberikan kepada user yang telah melaksanakan atau mencapai aktivitas yang dengan cangkupan yang luas, misalnya telah menyelesaikan serangkaian course tertentu. Yang kedua, Course Badge yang diberikan kepada user yang telah menggunakan atau mencapai aktivitas tertentu dalam sebuah course, misalnya telah mencapai sebuah quiz atau assignment tertentu. Contohnya, misalnya di mata kuliah saya, di sini ada satu mahasiswa atas nama Niputu Mauri Agustini, dia memperoleh badge Sokyu Hyoki. Nah, atau lencana apa yang didapatkan ini, Bapak Ibu bisa melihat detailnya di sini. Dia sudah mendapatkan kriteria karena telah menyelesaikan 3 aktivitas, maka dia mendapatkan badge. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita praktekkan ke dalam LMS Oase. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di LMS Oase. Nah, kalau akan mengedit atau menambahkan sesuatu di course kita, jangan lupa turn editing on. Jadi Bapak Ibu klik turn editing on terlebih dahulu. Baik. Untuk lencana atau badge di sini kita bisa menambahkan di course management. Jadi Bapak Ibu klik course management, ini course management, klik tanda merah seperti ini, tanda bergerigi. Kita klik course management, kemudian badge. Di sini ada badge. Kita tambahkan add a new badge. Baik. Nah, sekarang kita deskripsikan badge kita. Lencana apa yang akan kita tambahkan? Misalnya, Bapak Ibu, kita akan memberikan dengan nama King of Quiz. Ya. Kita akan memberi lencana kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kuis dan kuisnya ini semuanya lulus seperti itu. Jadi kita kasih versi 1. Jadi versi 1 siapa tahu nanti ada perbaikan 2S nanti versi 2 misalnya. Jadi dia akan mendapatkan 2 lencana di dalam satu course, dalam satu semester seperti itu Bapak Ibu. Misalnya bahasanya ingin diganti menjadi bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian deskripsi ya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menambahkan untuk gambar seperti apa. Untuk lencana ini kita choose a file, klik choose file ya, choose lagi, kita pilih lagi. Nah, di sini misalnya ini kita pilih gambar lencana ya Bapak Ibu, kita upload ya. Gambar sudah, kita bisa author, misalnya ini gambarnya ada yang menggambar sendiri, maka bisa diberi nama
Kemudian jika ini gambarnya diambil dari situs lain, Bapak Ibu bisa masukkan di sini URL-nya. Ya, bisa juga dikosongkan. Kemudian siapa yang memberi rencana itu harus diisi. Kemudian kontaknya kalau Bapak Ibu ingin memasukkan, menambahkan, jika tidak juga tidak masalah. Apakah ini nanti batch-nya ada expired? Jika tidak juga tidak masalah, Bapak Ibu, ini tidak perlu diisi. Kemudian kita create batch. Klik create batch. Ya. Maka tampilannya ada seperti ini Bapak Ibu, ada overview, edit detail, kriteria. Overview itu kita bisa melihat untuk overview kita bisa melihat detail dari rencana. Kemudian untuk edit detail, jadi kita edit dulu yang tadi di awal. Ya, yang tadi di awal yang kita sudah isi itu di sini untuk mengedit detailnya. Sekarang kita tambahkan kriteria. Untuk kriteria, Bapak Ibu bisa memilih dari kelima kriteria ini, apakah manual role-nya, apakah sudah menyelesaikan course, atau berdasarkan sudah menerima beberapa penghargaan atau rencana, ataukah berdasarkan sudah menyelesaikan satu kegiatan, ataukah berdasarkan kompetensi. Baik, saya akan memilih berdasarkan sudah menyelesaikan suatu kegiatan. Sudah menyelesaikan activity. Jadi maka tampilannya menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian mari kita pilih kriteria yang sesuai. Oke. Sudah, kalau sudah berarti kita simpan ya Bapak Ibu. Ini misalnya apakah di sini kriteria ini akan dilaksanakan bila apakah beberapa kuis saja atau semua. Maka saya pilih semua karena ini dia raja, maka harus semuanya selesai dan harus semuanya lulus begitu. Kemudian deskripsi tidak perlu lagi, kita simpan. Ya, kriterianya semua Bapak Ibu ya, dari kuis dari bab 25 sampai bab 36 sudah menyelesaikan. Kemudian pesan. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada pesan dari sana secara otomatis. Misalnya selamat, kamu sudah ini bisa Bapak Ibu ganti, dibiarkan juga tidak masalah. Kalau saya akan biarkan saja. Kemudian resepsian ini nanti siapa yang akan menerima, jadi tidak perlu endorsement, juga tidak perlu ini juga tidak perlu. Jadi sudah sampai yang kita edit tadi hanya edit detail dan kriteria saja. Kita simpan Bapak Ibu, klik enable access. Ya, ini konfirmasi bahwa kalau sudah dibuat itu berarti akan terkunci begitu, dan kita tidak bisa mengedit lagi. Kita klik continue. Ya, setelah ini maka hasilnya Bapak Ibu seperti ini hasilnya, langsung sudah ada. Karena ini course-nya sudah jalan, maka langsung bisa dilihat siapa saja yang berhasil memperoleh rencana. Jadi di sini dari 24 mahasiswa saya itu hanya 2 orang saja yang berhasil mendapat rencana. Jadi bisa kita lihat detailnya Bapak Ibu siapa saja, kita klik di sini dia. Di sini ada sudah mendapat rencana Mary Astiti. Sampai di sini Bapak Ibu, untuk melihatnya misalnya kita kembali ke di sini course management, kemudian
manage batch. Ya, ini yang sudah kita buat tadi. Jika Bapak Ibu ingin menghapus, bisa dihapus, kemudian di copy juga bisa, diedit juga bisa, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini penambahan batch. Terima kasih atas perhatiannya.